hari ini kita bertemu kembali, beribadah bersama-sama. Saudara senang beribadah? Coba bilang kiri kanan, saya senang beribadah. Hari Senin malam kemarin, kami berangkat ke Tanah Toraja untuk menghadiri sebuah konsultasi misi dan PI, di mana boleh berbagi di tempat itu. Acara dimulai pada hari Selasa. Hari Selasa pagi dimulai dan acara itu terasa berat karena pagi-pagi itu semua peserta ada sekitar 80 orang. Itu semua hamba Tuhan dari 6 sinode gereja besar yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dan tiba-tiba berita mengejutkan datang dari Sulawesi Barat. Berita ini adalah berita duka yang sungguh menggoncangkan semua peserta. Menggoncangkan bahkan sampai akhirnya kita terdistract dengan berita itu. Apa beritanya? Beritanya diinfokan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang hilang sejak hari Jumat. Seorang pendeta tidak ditemukan di sebuah gereja di Sulawesi Barat. Dan hari Senin kemarin ditemukan beliau sudah tidak bernyawa lagi. Dan yang lebih mengenaskan lagi, beliau ditemukan mati dalam keadaan yang tidak wajar menurut kita semua, yaitu gantung diri. Dan ini mengejutkan semua peserta, saya juga. Di tengah-tengah tekanan hidup yang begitu luar biasa hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan kalau dia tidak bergantung pada Tuhan. Allah tentu tidak menginginkan hal ini. Namun kita tahu sama-sama, setiap orang diberi Tuhan kebebasan untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Itu sebabnya kita perlu bergantung kepada Tuhan supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kita perlu Tuhan, perlu orang lain. Jangan diam, jangan sembunyi, jangan terisolir ketika sesuatu yang berat terjadi. Karena iblis menginginkan hal itu. Domba tidak bisa dia kalahkan ketika domba itu bersatu. Tetapi dia akan terkam dan habisi domba itu ketika dia sendiri. Dan cara iblis untuk menjatuhkan anak Tuhan adalah dengan mencerai-beraikan domba itu. Membuat dia terpisah dari kawanan. Membuat dia merasa sendiri. Atau sebaliknya membuat dia merasa mampu sendiri. Membuat dia merasa terbuang, terhina, tidak layak seorang diri. Dan pada saat itulah si iblis akan berusaha sekuat tenaga dengan berbagai hasutan untuk menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Itu trik iblis sudah dari zaman old. Lihat ketika Hawa sendiri dia digoda oleh iblis. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Zaman hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa terisolir, menyendiri, menyembunyikan diri kita di dalam dosa, kesalahan, atau dalam hal apapun yang membuat kita tidak mau diekspos oleh orang lain. Dengar baik-baik, adalah sebuah anugerah Tuhan ketika kita diberikan ada keluarga, ada teman, ada kerabat yang peduli dengan kita. Amin. Nah oleh sebab itu sekali lagi saya sarankan kepada saudara, Bapak Ibu Saudara terkasih. Firman Tuhan sudah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi ketika engkau mengalami cobaan, tekanan dalam hidupmu, kita tahu kita tidak punya daya tahan yang sama, tapi kita punya Tuhan yang sama. Amin. Biarkan orang di sekelilingmu, keluarga, kerabat, jemaat Tuhan menjadi teman untukmu berjalan dalam masa sulit itu untuk boleh melihat jalan keluar yang dari Tuhan. Amin. Gitu loh, bilang kiri kanan, jangan pernah jalan sendiri, kita sama-sama. Ya, sekali lagi bilang kiri kanan, jangan pernah jalan sendiri, kita sama-sama. Ya, sama-sama Ki, ya. Oke, bilang kiri kanan, matikan handphonemu, lihat sama-sama ibadah, bilang. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. Kita bersyukur kita sudah sampai kepada firman Tuhan di kitab Korintus tentang kasih.
Bulan ini adalah bulan terakhir kita belajar tentang kasih. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa belajar tentang kasih ini minggu lalu saya katakan seperti sebuah apa? Perjalanan. Katakan perjalanan. Dan saudara, saya berharap kalau kita belajar kasih ini selama 2 bulan, kiranya itu menolong kita, membuka banyak hal dalam hidup kita. Kita mengintrospeksi diri kita. Contoh minggu lalu ketika kita belajar tentang kasih itu adalah yang kasih yang kita belajar kemarin itu tentang tidak mudah marah, tidak cepat marah. Saudara, apakah dalam minggu ini saudara terpancing untuk cepat marah? Ya, terpancing ya, puji Tuhan. Dan bagaimana, apakah saudara cepat marah? Saya nggak cepat marah, tapi lebih cepat lagi marahnya. Oh, salah. Jadi sudah tahu ya, bagaimana Yesus kemarin kalau marah itu harus ada apanya? Judulnya, betul? Harus ada judulnya. Lalu harus ada prosesnya, harus ada waktunya. Boleh marah, betul? Tapi nggak boleh cepat marah, gitu loh. Bilang kiri kanan, boleh marah tapi nggak boleh cepat marah. Ya, kita belajar kemarin. Kalau marah itu ada judulnya, kita tahu jelas kenapa seorang marah. Lalu kita tahu bagaimana cara untuk meluapkan marahnya. Jangan salah, betul? Kayak kemarin cara meluapkan marahnya dengan berdosa akhirnya. Yaitu apa? Kata-kata yang destruktif, kata-kata yang menghancurkan. Semua perkataan yang keluar dari amarah itu seperti paku yang dipakukan ke tembok. Ketika dicabut menimbulkan luka. Dan luka itu bisa menimbulkan trauma dan merusak hubungan dan banyak hal lainnya. Kita belajar kemarin bagaimana Yesus melampiaskan marahnya. Tidak kepada manusia. Tetapi dia hamburkan yang namanya meja-meja penukar. Dia buat cambuk. Dia meredam kemarahannya. Kita harus tahu bagaimana cara meredam kemarahan kita. Dan Yesus memperingatkan, kalau marah, firman Tuhan berkata, jangan sampai matahari terbenam. Ya, karena apa? Ada doa pada waktu itu. Setiap kali setelah terbenam adalah hari terakhir di mana kita tidur, besok pagi bisa bangun ketemu Tuhan atau tidak. Bayangkan bangun ketemu Tuhan mukanya marah-marah. Wih, gitu ya. Dan kita belajar sama-sama, kalau kita tidak mengontrol amarah kita, kita sedang memberi apa? Kesempatan kepada iblis, dan itu merusak generasi selanjutnya. Hari ini kita akan masuk kepada 2 bagian kasih yang terakhir. 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. Mari bangkit berdiri, kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. 1, 2, dan 3. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Sekali lagi, ayo baca. 1, 2, 3. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Sekarang kata ia itu kita ganti dengan kasih. Ya, kasih. Oke, pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang kasih ini. Mengapa di jemaat Korintus disebutkan ini? Yaitu karena kita belajar tentang kasih yang kedua, yaitu hidup saudara sedangkan yang lain. Kita kemarin tema tahun ini yaitu benar-benar menjadi murid Kristus dengan 3 hal. Yang pertama, tinggal dalam kebenaran. Yang kedua, hidup saling mengasihi. Dan yang terakhir, dengan berbuah tetap. Hidup saling mengasihi kita ambil dari kasih di dalam 1 Korintus pasal 13. Ada banyak itu kasih dan kiranya itu menolong kita semua. Saya sangat berharap khotbah selama 2 bulan ini boleh membenahi, membangun kembali struktur hidup kita dengan benar. Dan kalau hal ini dikatakan, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Bahasa asli daripada firman Tuhan ini adalah ia tidak bersukacita karena, itu ya. Ini bukan karena ketidakadilan. Ia tidak bersukacita
karena orang hidup dalam kesalahan. Loh, kenapa bisa? Jadi ceritanya begini, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Korintus itu ketika mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah, mereka meninggalkan berhala mereka dan mereka bertobat menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah atau dalam praktek hidup sehari-hari, mereka ini masih membawa hidup pada zaman yang lalu. Dikaitkan dengan ayat ini, yaitu bersukacita karena ketidakadilan. Pada zaman dulu mereka itu menyembah berhala, bahkan mereka itu melacurkan diri di dalam kuil-kuil mereka. Menjadi pelacur dalam kuil-kuil mereka. Saudara, orang-orang yang melacurkan diri, berbuat mesum, tidak senonoh di dalam kuil-kuil itu, mereka sudah bertobat terima Yesus dan mereka hidup di dalam sebuah jemaat namanya Gereja Korintus. Ketika mereka ada dalam Gereja Korintus, masih tetap hidup dalam hal itu. Dan mereka itu nggak bertobat. Mereka masih melakukan itu. Ketika mereka melakukan itu, tidak ditegur. Nah ini. Jadi jangan bersukacita atau membiarkan orang tinggal dalam dosa. Karena begini Bapak Ibu Saudara. Secara khusus ayat ini jatuh kepada orang yang tidak kita sukai. Jadi ceritanya konteks ayat ini begini. Ada orang yang tidak kita sukai. Ketika seseorang tidak kita sukai, maka ketika hal buruk terjadi bagi dia, kita senang. Nah itu konteks ayat ini. Gitu loh. Ada bahasanya orang Indonesia. Senang lihat orang susah, betul? Lanjut, susah lihat orang senang. Nah itu ayat ini saudara. Rasa kok memang pantas kau dapat itu. Gitu loh. Jadi di dalam jemaat Korintus itu ada perselisihan, tidak suka, tidak senang satu dengan yang lain. Akibat tidak suka, tidak senang satu dengan yang lain, orang yang tidak disukai ini mengalami pertama, tidak bertobat, tidak berubah hidupnya sehingga dia mengalami penghukuman Tuhan dan hidupnya menjadi buruk. Nah orang ini rasain gitu loh. Nah tidak boleh, katakan sama-sama tidak boleh. Jangan ya dek, nggak boleh bersukacita lihat orang yang gagal, yang rusak, yang hancur hidupnya karena melakukan dosa. Nggak boleh. Jadi itu diajar di jemaat Korintus. Karena sebagian jemaat Korintus tuh merasa begini, itu bukan urusan saya. Biar mau dia hidup dalam dosa, silahkan. Hidup dia, rusak hidup dia sendiri, hancur dia sendiri. Setiap orang punya keputusan masing-masing. Jemaat Korintus sebagian menjadi bersembunyi dalam kesombongan kekudusan mereka, sehingga mereka tidak hidup dalam keadilan Allah. Jujur saudara, frase pertama ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih itu dia melihat orang yang lemah. Dan ketika orang lemah ini mengalami kehancuran dalam hidupnya, dia gak bersukacita. Tidak bisa diam dia. Dia harus tolong orang ini gitu loh. Bahkan gak boleh ayat ini menolong kita untuk mengerti, menyadari. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, mengalami yang namanya kegagalan, kehancuran dalam hidupnya, dia menjadi topik obrolan. Menjadi sumber gosip. Digosok makin sip. Kamu tahu ini untuk kita doakan ya. Pakai rohani untuk kita doakan. Saudara dengar, beda itu membicarakan seseorang untuk mencari jalan keluar menolong hidupnya. Itu beda. Dengan membicarakan seseorang untuk berandai-andai. Kenapa ya bisa begitu ya? Kenapa ya? Oh mungkin, jangan-jangan. Itu gosip saudara. Tapi membicarakan seseorang untuk mencari cara untuk memperbaiki hidupnya. Itu seperti konseling saudara. Itu baik. Menolong orang lain, membicarakan gimana caranya. Seperti suami istri. Aduh pak anak kita ini seperti ini. Nah dibicarakan gimana caranya supaya dia baik. Itu bukan gosip.
Tetapi kalau ngomongin orang lain dan kita malah senang, memang itu. Dari dulu juga aku bilang, saudara nggak bisa. Dengar baik-baik. Itu sebabnya ketidakadilan di sini bukan hanya berbicara tentang adil situ dan sini. Yaitu apa? Kasih itu harusnya membuat kita sadar. Kalau engkau dalam posisi itu, kamu sudah enggak? Kamu suka enggak? Faham maksudnya? Contoh ya, saya nih tidak suka dengan seseorang. Dan ketika seseorang ini jatuh dalam dosa, gagal dan dihukum, saya secara tidak langsung ngomong apa? Saya enggak perlu menghukum dia. Rasakan, kau dihukum oleh Tuhan. Saudara, ketidakadilan dimaksud adalah kalau kau dalam posisi orang itu. Kau suka enggak? Mau tidak? Gitu loh. Contoh Om Aser sini. Mari maju. Contoh ya, Om Aser. Kami bertobat sama-sama. Sama-sama pemain gitar. Sama-sama pemain gitar. Enggak ada yang pegang kamera. Sama-sama pegang gitar. Ya. Waktu kami bertobat, kami akhirnya apa? Bersaing main gitar. Dia main gitar, saya main gitar. Gitu loh. Kami saingan. Ya, saingan sama-sama. Tapi karena saingan ini saya jadi tidak suka dengan dia. Saya jadi benci dengan dia. Tapi saya nggak kasih tahu bahwa saya benci dengan dia. Diam saja dalam hati. Apa yang terjadi? Ini tanggal 16 Agustus tahun 2024. Karena tanggal 17 akan ada perlombaan gitar. Ya, Aser mendaftar, saya mendaftar. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saingan utama saya dalam kompetisi itu adalah siapa? Aser. Kami sama-sama orang hebat, sama-sama huruf A. Aser Agus. Makanya ya. Jadi kami ini performa terbaik. Saudara tahu apa yang terjadi? Dasar karena hati saya tidak suka dengan Aser, tiba-tiba dalam perjalanan menuju tempat yang namanya pertandingan, Aser tiba-tiba malamnya, karena dia lagi pulang dari Wawondula ini ceritanya, dari pulang kampung, cari ilmu dulu di sana. Di tengah jalan di Wawondula dia itu tanda kutip tidak baik, berantem sama mamanya. Berantem sama mamanya. Akhirnya datang ke Makassar tuh hatinya gundah gulana. Sampai di BTP, ambil motor, perjalanan, tabrakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bilang kasihan. Betul? Tapi dalam hati apa? Yes. Karena apa? Tidak ada saingan. Nah, kita semua punya pengalaman itu, betul? Ini bilang ketidakadilan. Saya kan yes. Coba sekarang, saya dalam posisi Aser. Saya yes enggak? Enggak kan? Nah ini namanya ketidakadilan. Kita selalu mau orang lain yang mengalami kehancuran. Tapi kita enggak mau. Makanya dibilang seperti itu. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Engkau harus rasa. Jadi jangan pikir. Makanya ada perkataan Yesus. Apa yang ingin kau orang lain perbuat bagimu? Apa katanya? Perbuatlah lebih dahulu. Bagian ayat yang lain. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Gak bisa. Kasih itu kau harus pikir. Jangan hanya berpikir kasih itu engkau dalam keadaan baik, dalam untung. Tidak. Tetapi berpikir kalau engkau dalam posisi gagal, salah, hancur. Bagaimana rasanya? Nah, jemaat Korintus hanya berpikir dalam posisi Agus tadi, yaitu yang diuntungkan, yang menang, yang baik. Makanya dia dikatakan tidak bersukacita dalam ketidakadilan. Nggak boleh. Paham ya? Oke, terima kasih Om Aser. Dikatakan juga di sini, pada zaman jemaat Korintus, ia tidak bersukacita dalam ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kebenarannya ini lama. Yang lama adalah apa? Penghakiman manusia. Berkata-kata, omelan, perkataan orang yang banyak. Tetapi kebenaran itu lama. Itu yang terjadi. 1 Korintus pasal yang ke-5. Bagaimana orang-orang pada waktu itu yang melakukan dosa perzinahan. Tidak ditegur saudara. Tidak ditegur. Kenapa tidak ditegur? Takut.
kalau yang ditegur ini nanti hubungannya jadi tidak baik. Takut kalau ditegur. Di dalam jemaat Korintus itu, orang-orang kaya melakukan kesalahan tidak ditegur. Kenapa? Kalau ditegur takut tinggalkan jemaat. Juga tidak ditegur karena apa? Yang melihat mereka salah adalah para hamba-hambanya, tuan mereka. Jadi satu jemaat ini, ibarat hari ini pembantu dan tuannya satu gereja gitu loh. Nah kalau tuannya bisa melakukan dosa nggak ditegur. Tetapi kalau pembantunya melakukan dosa, oh ditegur habis. Nah itu dia. Kenapa? Nanti kalau ditegur gajiku nggak dikasih. Nanti kalau ditegur dia keluar dari gereja ini. Itu bukan soal persembahan. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita teruskan ayat ini. Sampai satu kali Rasul Paulus berkata, orang-orang yang tidak mau dididik ditegur di dalam jemaat Tuhan. Aku serahkan dia kepada iblis. Ngeri banget. Kenapa dikatakan diserahkan kepada iblis? Karena ketika dia tidak mau ditegur, berarti dia sudah ada di luar apa? Kebenaran. Ketika seseorang di luar kebenaran, itulah momen di mana iblis menguasai seluruh hidupnya. Saudara dengar baik-baik. Ini menarik. Karena waktu itu menjadi chaos. Chaos karena apa? Petinggi, mereka sampai bahas tentang perjamuan kudus, saudara. Dalam perjamuan kudus dan juga perjamuan makan bersama di gereja. Itu sampai dibahas. Mengapa? Karena waktu makan bersama di gereja, lihat tidak adil. Kalau orang-orang petinggi-petinggi itu bisa makan banyak. Yang namanya bawahan tidak bisa makan banyak. Ada juga ketika mereka adalah dari golongan budak waktu itu, lalu makan bersama di gereja pada jemaat Korintus, makannya banyak sekali. Wah, dihabisin semuanya. Dan gak ditegur, saudara. Saudara dengar baik-baik. Konsep ayat ini adalah untuk kita dalam kasih berani menegur orang di dalam kebenaran. Karena apa? Ketika seseorang menerima kebenaran, maka dia dipulihkan dan dia akan menjadi indah. Itulah sukacita kita. Jangan sukacita karena orang salah, orang berdosa, orang jatuh, orang gagal, orang dihakimi. No, jangan. Justru kita minta kita dipakai oleh Tuhan dengan kasih Allah menolong orang tersebut untuk kembali dalam kebenaran. Kalau ini nggak dibicarakan, maka apa yang terjadi? Kalau ini tidak dibicarakan terus terang, maka apa yang terjadi? Kita akan punya kasih yang sembunyi-sembunyi. Kita akan merasa superior, saya paling benar, saya paling hebat. No. Karena kasih kita semua menjadi sama, katakan amin. Hal yang buruk tentang hal ini pernah terjadi pada manusia pertama setelah yang namanya zaman air bah. Lihat sama-sama Kejadian pasal yang 9. Ini ada kaitannya sedikit dengan ayat yang ke-7 itu, yaitu menutupi segala sesuatu. Lihat ya, Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Ini setelah yang namanya air bah surut, Tuhan bikin perjanjian Allah dengan Nuh, yaitu dengan apa? Ada pelangi. Lalu Nuh membuat pertanian pertama. Lihat sama-sama Kejadian pasal 9. Nanti saya minta siapa di sini? Ada yang Pak Leo sama Pak Rusmin nanti minta tolong maju ke depan bantu saya. Ayat 18 ya. Kejadian 9 ayat 18. Kita baca sampai 27. 1, 2, 3. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua.
Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsu kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 6 yang berkata tidak bersukacita ketika orang dalam dosa, dalam kelemahan, dalam kebenaran. Itu ada di ayat yang ke-22. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Menceritakan kegagalan orang lain, menceritakan kerusakan orang lain, itu dosa. Dan saudara tahu kisah ini supaya saudara bisa tangkap. Mari Pak Leo, Pak Rusmin boleh cepat maju ke depan. Om Aser bantu saya lagi. Ya. Ini taruh di bawah saja dulu Pak, tolong. Supaya tidak. Oke ya. Pak Leo di sini. Nah, ambil kursinya, duduk di situ ya. Pak Rusmin sama Aser di sini. Ya. Oke. Umpama, katakan sama-sama umpama. Silakan duduk. Oke ya. Ini Nuh. Oke. Nuhnya ngapain tadi? Kerja, betul? Kerja, habis kerja bikin apa dia? Kerja bikin apa? Nanam apa? Anggur. Dari anggur itu lahirlah apa? Minuman yang memabukkan dan dia mabuk. Jadi mabuk dia ya? Oke, mabuk. Terus saya namanya siapa tadi? Ham. Saya Ham ya. Oke, posisi mabuk Pak Leo. Tiba-tiba saudara tahu apa yang terjadi? Saya lihat, saya nggak tolong, saya langsung bilang sama siapa? Sem dan Yafet. Bapak kita memang, aduh. Kenapa dia? Kalau kau Kenapa? pokoknya memalukan. Saya malu jadi anaknya. Memalukan bagaimana itu, adik? Aduh, bapak kita itu mabuk. Tapi bukan hanya mabuk, dia telanjang. Gitu loh. Gitu loh. Nah, saudara lihat, saya ngomongin tentang dosa, kelalaian, kegagalan bapak saya. Saudara tahu, dosa. Apa yang dilakukan Sem dan Yafet? Mereka ambil kain, mereka bahkan tahu kegagalan bapaknya, mereka berjalan mundur. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjalan mundur, mereka tutupi bapaknya. Ditutupi, saudara. Oke, stop dulu di situ. Saudara paham maksudnya? Saya tanya saudara, kita lebih tertarik ngomongin kesalahan orang atau memperbaiki kesalahan orang? Jujur, karena apa? Memang tabiat kita manusia berdosa, sukanya gitu. Coba sebentar lagi ya. Saya tunjukkan sama saudara, ini mendarah daging dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Cobalah, waktu Adam jatuh dalam dosa, saudara tahu apa yang terjadi? Allah datang, Adam di manakah engkau? Terus kenapa kau makan buah itu? Dia bilang apa coba? Perempuan itu
Dia lebih suka ngomongin yang namanya kesalahan orang lain. Kalau dia Adam itu jemaat GKKD Makassar yang sudah bertobat di PA-kan sama Om Aser, dia akan ngomong, Tuhan aku yang salah. Aku tidak menjaga pasangan hidupku, membiarkan dia ditipu oleh syaitan. Dia akan ngomong gitu saudara. Betul? Bukan menggosok dosanya makin. Bukan saya yang salah. Bukan. Tapi perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Artinya apa? Seakan-akan dia bilang, kalau nggak ada perempuan itu, aku nggak akan jatuh dalam dosa. Dia salahin Tuhan. Saudara, Ham ini dia bisa berpikir, kenapa Tuhan izinkan ada anggur? Kenapa Tuhan izinkan papaku mabuk? Harusnya, saudara dengar baik-baik. Nuh dicatat dalam Alkitab, Kejadian pasal 6. Orang benar di muka bumi. Dia bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kalau bapakku Nuh adalah orang benar, kenapa kau izinkan dia mabuk? Betul? Ini orang tidak cari solusi. Dia cari masalah, saudara. Dan dia hobinya memperbesar masalah. Menariknya, Sem dan Yafet. Ini menarik saudara. Mereka bahkan berjalan apa? Mundur. Saudara tahu arti berjalan mundur ini adalah ketika kita tahu tentang kesalahan orang lain yang di masa lalu, kita nggak korek-korek. Kita nggak cari-cari yang lalu. Kau dulu gitu. Wih. Apalagi ini bukan saya yang bilang, ini bukan saya yang bilang. Tapi secara psikologi katanya perempuan itu adalah penggali harta karun. Penggali harta karun. Kesalahan suami dia gali, cacatnya mertua, semua paling hebat. Tetapi ketika istri gali, pakai cangkul begitu, suami pakai eskapator, saudara. Akhirnya baku hantam ini keluarga. Sama-sama bilang berjalan mundur. Mereka mundur saudara supaya apa? Aku enggak lihat, tujuanku bukan tentang kesalahannya, tapi tujuanku adalah pemulihan dia, kesembuhan dia. Saudara, firman ini begitu dalam. Dengar baik-baik. Ada banyak hari-hari ini orang tidak mau ke gereja. Karena apa? Dia tidak temukan yang namanya seperti Sem dan Yafet yang menutupi kegagalan, dosa, kejatuhannya. Tapi dia banyak temukan Ham di gereja. Karena dia punya hak asasi manusia. Ham, mulutku. Jadi terserah aku mau ngomong apa. Saudara dengar baik-baik. Nggak boleh. Keluarga akan berantakan kalau begini. Karena apa? Dikatakan itu jelas. Ayat 22, maka Ham bapa Kanaan itu melihat. Pertama dilihat, lalu diceritakannya. Saudara lihat dan ceritakan. Saudara kalau engkau lihat, ingat minggu lalu kita belajar. Tidak semua yang ada dalam hati dan pikiran harus dikeluarkan, betul? Tidak semua harus di print out. Enggak semua harus keluar. Pilih. Bagaimana milihnya? Makanya Mazmur berkata, berdirilah ya Tuhan di pintu apa? Mulutku. Supaya perkataan yang keluar itu sudah disortir. Tapi bagaimana perkataan kita disortir oleh firman? Kita nggak pernah baca firman. Apa yang kau baca? Gitu loh. Akhirnya apa? Kita bereaksi seperti seperti film-film di televisi itu, seperti drama Korea dan segala macamnya. Ingat baik-baik, berjalan mundur. Saudara sebelum selesai dengar apa yang terjadi. Ini tidak enak sekali, tapi ini keras dan saudara harus tahu ini sejak dari sekarang. Karena apa? Yang terkutuk bukan hanya Ham, tapi siapa? Kanaan terkutuk. Siapa itu Kanaan? Kanaan itu anaknya bapaknya namanya Ham. Kanaan kan belum lahir saudara, betul nggak? Kejadian itu Kanaan belum lahir. Tapi dia sudah jadi terkutuk. Karena apa? Karena dosa bapaknya Ham yang melihat kesalahan orang tuanya, menceritakannya dan tidak menolong orang tuanya untuk berubah. Dengar baik-baik. Sampai keturunannya terkutuk saudara. Kalau saudara baca ini terus, Ham ini tidak bertobat.
Sampai akhirnya Ham ini nakal jahat sekali. Dia tidurin mamanya dan lahirlah Kanaan. Karena apa? Karena hal sepele seperti ini. Dia biarkan yang namanya orang berdosa ditinggalkan dan dia senang. Saudara tahu ekspresi di dalam Kejadian pasal 9 ayat 22 ini, bahasa aslinya itu adalah Ham menceritakan kepada saudara-saudaranya dengan tertawa. Saudara tahu maksudnya tertawa? Dia enggak malu lihat bapaknya gitu. Dia bahkan cenderung tertawa ngolok. Hei para anak-anak semua di sini. Kalau engkau tahu kegagalan orang tuamu, kerusakan orang tuamu, jangan ketawain, jangan olok-olok. Karena apa? Itu akan menghancurkan hidupmu. Saudara, itu terjadi di jemaat Korintus. Terjadi di jemaat Korintus. Dan syukur itu dibahas. Karena kalau tidak, maka apa yang terjadi? Bayangkan kutuk generasi demi generasi. Gitu loh. Bahkan sebaliknya, karena Sem dan Yafet, orang yang tidak menggali kesalahan bapaknya, yang tidak menuding dan menghancurkan ayahnya, tapi mencari solusi jawaban supaya papanya tidak dipermalukan, mereka dapat berkat, bukan hanya berkat, double berkat. Kau tinggal pilih. Orang-orang tua ajar anak baik-baik. Firman Tuhan ini. Jangan sampai bukan Tuhan menghalangi berkat, pemakaian Tuhan dalam hidup kita. No. Tapi mungkin anak kita kurang diajar. Kalau anak kurang diajar jadi kurang ajar, saudara. Saudara bayangkan seperti ini. Hari ini, kalau kondisi ini dibawa kepada zaman ini, saudara, bagi sebagian orang, bahkan kita lihat di televisi, di acara-acara, itu seperti biasa. Betul? Itu seperti tontonan. No, kita harus ingatkan orang. Ya, saudara nangkap kejadian ini ya, saudara nangkap, dengar baik-baik. Itu sebabnya waktu kejadian ini Yesus sudah mulai dengan di Taman Eden. Waktu manusia itu, Kejadian pasal 3, Allah masuk dan mencari, Adam, di manakah engkau? Dia bilang apa? Aku bersembunyi karena apa? Aku apa? Takut. Sama-sama bilang takut. Orang yang melakukan dosa, mengalami ketidakadilan, kegagalan, itu takut. Tapi lihat apa yang terjadi. Harusnya Adam itu bersembunyi bukan karena takut, tapi dia sembunyi karena berdosa. Lihat apa yang terjadi. Dosa itu menguasai perasaan dia sehingga akhirnya kebenaran tidak ada di otaknya lagi. Dia akhirnya dikendalikan oleh perasaan. Nah ini, orang yang mengalami dosa, salah, gagal, dikendalikan oleh emosi, perasaan, sehingga dia tidak lihat apa yang menjadi garis utamanya. Allah bilang begini sama Adam dan Hawa, kalau engkau makan buah ini, kau akan mati. Gitu loh. Jadi bukan soal takutnya, itu dampaknya nanti. Tetapi melanggar dosa itu. Makanya Allah itu datang. Mereka kan telanjang sama seperti Nuh yang kan telanjang. Allah datang dan membuat pakaian. Mengcover, menutupi. Inilah yang namanya kasih itu bersukacita karena kebenaran. Yesus, Yohanes 14 ayat 6, dia adalah, aku adalah jalan dan kebenaran. Yesus, waktu dia disalibkan, Yohanes 1:29 berkata dia adalah anak domba yang disembelih bagi pengampunan dosa manusia. Adam dan Hawa ketika mereka telanjang, Allah datang, mereka tutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daun, tapi gak bisa. Allah membuat pakaian bagi mereka dari kulit binatang dan Allah pakaikan. Allah tidak ungkit-ungkit dosa mereka. Allah sebutkan perjanjian, hukum terjadi, pakaian baru, sampai akhirnya nubuatan tentang Yesus disebutkan di sana. Bagaimana kasih Allah, makanya Yesus mati, darahnya menutupi semua dosa pelanggaran kita. Keadilan kita tidak bisa untuk bisa menggeser keadilan Allah. Keadilan Allah lah yang bisa menutupi semua ini. Makanya Yesus yang adalah kebenaran mati, dosa kita semuanya, ketelanjangan kita, dosa kita, kegagalan kita ditutupi oleh darah Kristus. Dialah sang kebenaran. Amin.
Silakan kembali. Ya. Saudara, sedikit lagi. Ini menarik. Mengapa? Karena di dunia ini kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menolong orang lain masuk dalam keadilan Allah, yaitu dengan masuk kepada kebenaran Allah. Kita lihat sama-sama Yeskiel pasal yang ketiga. Di Yeskiel pasal yang ketiga, di ayat 17, kita diberikan panduan. Dan kita harus belajar untuk hal ini. Menegur orang lain. Yeskiel 3, 17, mari baca sama-sama sampai 21. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan apa? Mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow, saudara paham ini ya? Jadi Tuhan bilang apa? Si X akan mati karena dosa. Agus peringatkan. Apa yang terjadi? Saya tidak peringatkan. Karena dia melakukan dosa, dia mati enggak? Mati. Tapi Tuhan tuntut pertanggungjawaban daripada siapa? Saya. Karena Tuhan bilang apa? Peringatkan si X. Lihat, ini bisa karena kasih. Coba lanjut ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi lihat, kalau kita ingatkan orang bersalah, dia berdosa tetap, dia akan mati, tetapi kita selamat karena pertanggungjawabannya kita sudah selesai. 20 lanjut. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kalau tadi adalah orang yang jahat. Jahat berbuat dosa, dia akan mati, tidak kita peringatkan. Ini orang benar. Contoh, kalau saya berbuat dosa. Sesuai firman Tuhan ini, kalau saya berbuat dosa, saudara harus bikin apa? Rajam saya, betul? Harus dia apa katanya? Peringatkan. Kiri kanan kita kalau berbuat dosa diperingatkan. Bukan dihakimi, dicaci, dimaki, diolok. Diperingatkan. Saudara, tapi kadang-kadang seni memperingatkan ini sulit. Karena kadang-kadang makanya ini perlu dikhotbahkan. Supaya apa? Supaya kita sadar butuh diperingatkan. Kadang-kadang ketika diperingatkan, apa? Memang dosaku 10, kau kan 100, mana lebih banyak. Jangan nasihati saya, nasihati dirimu dulu. Kadang kita susah saudara. Makanya perlu dikhotbahkan. Hati-hati, orang tua tegur anak. Kalau anak tidak kita tegur, mereka akan hilang. Kita takut kalau anak kita tegur, mereka marah, sakit hati dengan kita. Tidak, jangan takut sakit hati. Makanya tegur dengan cara kasih. Gitu loh. Karena kalau tidak, nyawanya akan dituntut dari kita. Anak-anak beri diri ditegur. Dengar teguran orang tua. Orang tua juga dengar teguran anak. Amin. Jangan hanya orang tua harus anak harus dengar orang tua, giliran anak nggak bisa. Ya,
Nggak bisa. Lanjut. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan apa? Tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Coba lihat, peringatan itu menghidupkan seseorang. Kalau engkau tidak mengingatkan seseorang, dia akan mati dan kita juga akan mati. Ingatkan. Saudara, sebelum ke segmen terakhir tentang bersukacita dalam kebenaran. Di gereja ini saya sudah diajar Tuhan untuk melepas orang dari jemaat ini. Kalau ditegur dia tidak mau, kita lepas saja. Betul. Bukan soal pengaruh, bukan soal uang, bukan soal suka tidak suka. Saya akan berani ngomong sama dia, mungkin Anda tidak bisa kami gembalakan. Mungkin Anda butuh tempat yang lain untuk bertumbuh. Pintu ini terbuka, silahkan. Karena kalau tidak ditegur, tidak diperbaiki, dia akan merusak yang lain. Itu yang terjadi jemaat Korintus. Kacau jemaat itu, orang yang hidup benar merasa kenapa dibiarkan, mereka protes. Dan yang tidak ditegur ini merasa fine-fine saja, oke-oke saja dengan dosanya. Dan itu membuat yang namanya kondisi hati tidak enak, gitu loh. Makanya saudara dengar baik-baik, kita harus belajar. Makanya sebelum sampai kepada ayat 6, 1 Korintus 13 ayat 6 ini sudah ada. Kasih itu sabar, murah hati terus. Karena apa? Di belakang ini kita akan diajar menjadi orang yang mau ditegur dan diingatkan. Kalau orang tidak punya kasih, enggak punya kemurahan hati, dia itu lambat marah, ditegur meledak. Seperti tadi. Kalau ibu-ibu menggali masa lalu dengan sekop, suami dengan eskavator, saudara, baku hantam. Makanya saudara dengar, ini tidak mudah. Sama-sama bilang, ini tidak mudah. Saya mau serius tentang hal ini. Kalau Bapak Ibu Saudara tangkap ini, kemanapun engkau pergi, kerja dengan siapapun engkau, maka karakter hidupmu akan menjadi mulia. Karena apa? Kita berhasil untuk berani mengakui bahwa kita lemah, kita butuh untuk diingatkan. Dan selanjutnya kita berhasil untuk sadar bahwa orang lain bisa jatuh dan kita harus tolong dia. Ini karakter mulia. Itu sebabnya saudara ketika dikatakan kasih itu bersukacita dalam kebenaran. Mengapa saudara? Dengar baik-baik. Untuk menjadi benar itu enggak enak. Konsepnya itu seperti ada ganjaran, sakitnya ada. Yuk sama-sama lihat Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Kita baca sama-sama Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. 1, 2, dan 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita, tetapi apa? Duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan apa? Damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara dengar baik-baik. Ayat ini menarik. Ganjaran itu adalah bahasa hukuman yang diberikan untuk mengembalikan kita kepada kebenaran. Adalah itu namanya seperti apa? Disiplin, hukuman. Terimalah. Memang agak aneh di negeri Konoha ini. Ketika orang jatuh, salah, korupsi dan segala macam. Dipakai baju orange, gak malu. Malah foto-foto. Masuk sosial media. Kacau nih. Saudara, ganjaran, hukuman waktu dikasih, waktu disiplin itu gak enak. Gak suka cita. Ada gak orang sini yang suka dihukum? Gak suka. Aduh. Padahal ditegurnya itu 5 menit. Dia langsung bilang, diceramain saya 1 jam. Karena apa?
nggak siap ketika dia ditegur, diingatkan. Karena ketika ditegur, diingatkan itu mendatangkan duka cita, sakit. Kita semua pernah punya pengalaman ketika engkau berobat. Kalau saudara sedang sakit, untuk berobat menjadi sembuh, kita sepertinya tambah disakiti. Buktinya apa? Disuntik, betul? Disuntik saudara. Ini nggak enak, tetapi ujungnya lihat dikatakan di sana. Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Akhirnya tahu buah kebenaran. Ada seorang teman, anaknya teman ini. Jadi bapaknya ini sengaja bikin tangan anaknya itu terbakar. Supaya anaknya tahu bahwa api itu bahaya. Saya bilang kejam banget loh. Enggak, habis ini anak udah dikasih tahu ulang-ulang, nggak ngerti, ya udah tak biarin. Waktu dibiarin terbakar, akhirnya kok sekarang lihat api gimana, panas, sakit, saudara. Tapi dari situ dia paham tentang kebenaran, paham. Saudara, kalau engkau diizinkan oleh orang tuamu didisiplin, pemimpinmu menghukum engkau, siapapun, karena kesalahan yang kita lakukan ketika kita dihukum, jangan marah, jangan berontak, jangan lawan balik. Tapi terima, yes sakit, gak enak, rasa malu, seperti dibuang, yes terima itu. Tapi itu akan buat kita mengerti arti sebuah kebenaran. Itu akan menolong kita untuk bertobat. Karena ganjaran itu akan menimbulkan kebenaran, dan kebenaran itu membawa damai sejahtera. Itu dia. Dan ini enggak terjadi sekali, makanya dikatakan kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ganjaran, peringatan, hukuman, sakit itu melatih saudara dan saya. Kalau kita enggak terlatih, ya lucu anak kami kemarin. Mana dia, enggak ada kafa. Jadi ada ada talent show atau perlombaan 17 Agustus di sekolah. Ya udah semangat mereka daftar. Daftarnya apa? Band. Band. Lalu mamanya tanya, kalian mau band? Ya. Terus siapa main musiknya? Saya Ji. Oh, main musik apa? Gitar. Mamanya bilang, itu bukan band nak. Ya tapi kan bilang harus perlombaan band. Ya tapi band itu kan ada musik yang lain. Siapa yang main drum? Siapa yang main keyboard? Ada si temanku tapi tidak mau. Udah. Oh pokoknya menjelang harinya makin heboh. Beberapa hari kemarin mereka datang di sini mau latihan. Wah, sampai mamanya pusing. Mau bikin latihan. Yang datang nggak ada yang bisa main musik. Lalu mereka, kemarin sore Kafang ngotot, Papa jam 4:30 kami tampil. Oh gitu nak, iya. Oh cepat Bapak, cepat. Nah kita udah ajar ulang-ulang. Tapi teman-temanku telepon, ayo Papa cepat, 4:30 kita mau tampil ini. Dalam hatiku memang ini, aduh anak-anak sekarang. Saya bawa saudara, saya tongkrongin, saya tungguin. Terus mau tampil gitu loh. Kadang-kadang kita harus, bukan hanya dia sendiri yang dilatih, saya dilatih. Karena apa? Kalau saya gak sabaran, anak siapa ini? Ya anak mula gitu loh. Saya kan emosi dengan dia. Tapi saya bilang, biar mah, Papa bawa. Mana teman-temannya, saya tanya. Terus kalian mau band apa? Ini Om. Terus sebenarnya Om, karena kami sudah daftar Om. Ya daftar tapi kan kalian gak punya grup band. Sayang Om, biaya pendaftaran. Ini bukan biaya pendaftaran yang sayang. Ternyata saya ajak ngobrol. Mereka mau main saja. Mau main-main. Mereka emosi, bukan emosi tapi kok orang lain bisa tampil kita enggak. Karena di kelas mereka perempuan nari-nari. Yang laki-laki masa enggak ada pertandingannya. Jadi mereka Saudara dengar baik-baik. Katakan sama-sama, dilatih. Mengingatkan orang lain itu butuh latihan. Dan diingatkan itu butuh latihan. Saya tutup. Saudara, kalau kita mengalami hal ini, satu waktu terjadi penganiayaan karena kau hidup dalam kebenaran, kau bisa ampuni orang lain. Karena satu waktu kita akan alami aniaya,
Saya tidak bernubuat, tapi itu Alkitab sudah katakan. Orang bersukacitalah orang yang dianiaya. Karena apa? Kebenaran. Matius pasal 5. Kita akan alami aniaya. Di sekolah engkau dibuang, diejek, diolok. Betul, saudara akan disalah mengerti karena kebenaran, karena imanmu. Tetapi kalau kau ngerti firman Tuhan ini, maka apa yang terjadi? Kita akan berani seperti Yesus ngomong, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka gak ngerti kasih dan keadilan. Gak ngerti. Itu sebabnya doa saya sama seperti doa Yohanes di dalam 2 Yohanes 1 ayat 4. Coba sama-sama. Coba lihat 2 Yohanes 1 ayat 4. 1, 2, 3. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Apa maksudnya ini separuh dari anak-anakmu? Jadi ceritanya Rasul Yohanes mengirimkan surat, terus itu yang dikatakan ibu di dalam itu adalah gereja. Jadi lihat, separuh dari jemaat di dalam gereja itu dikatakan sudah hidup dalam kebenaran. Tetapi mereka dilatih, terus dilatih dan bertumbuh. Sehingga muncul di 3 Yohanes pasal 1 ayat 3. Coba lihat 3 Yohanes 1 ayat 3. Yang separuh ini berubah. Ayat 3 dikatakan, sebab aku sangat bersukacita. Saudara lihat itu 3 Yohanes 1 ayat 3. Sebab aku sangat bersukacita. Ketika apa? Beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam apa? Kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa ada anakku hidup dalam kebenaran. Bahasa Indonesia masa kini ayat 4 ini dikatakan seperti ini. Tidak ada yang dapat menjadikan saya lebih gembira daripada mendengar bahwa anak-anak saya hidup menurut ajaran Allah. Saudara dengar, ini sukacita. Kalau kau hidup dalam kebenaran. Saya tutup, saya selesai. Kami bersukacita kalau yang bujang-bujang, yang single, yang belum punya pasangan, engkau menikah, kami bersukacita. Tapi dalam kebenaran. Bisnismu naik, posisimu naik, kami bersukacita, senang, tapi dalam kebenaran. Betul saudara. Uangmu banyak, engkau tambah cantik, mau operasi atau bagaimanapun, kami bersukacita kalau hidupmu baik, tapi dalam kebenaran. Dan sebaliknya, saya harus sampaikan ini, kalau engkau gagal, engkau jatuh, engkau salah, engkau berdosa, kami tidak mentertawakanmu. Kami mau menolong engkau supaya masuk dalam kebenaran, sehingga akhirnya kita sama-sama sukacita. Itulah yang dikatakan tubuh Kristus. Ketika satu bagian tubuh itu sakit, semua menderita. Tapi ketika satu orang mengalami kemenangan, semua bersukacita. Ini kita mau. Oleh sebab itu terbukalah untuk menerima bahwa kasih Allah itu akan menolong hidup kita untuk ada dalam kebenaran. Dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidupmu dan bagi hidup yang akan datang. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami berdoa biar firman ini menolong kami. Yesuslah sukacita kami. Yesus kebenaran kami. Sebelum saya turun dari mimbar ini, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang oleh karena kesalahan engkau merasa dibuang dan jauh, oleh karena kegagalan engkau merasa terhina, hari ini kasih tidak bersukacita atas kegagalan dan kejatuhanmu. Tapi kasih bersukacita ketika engkau dipulihkan dalam kebenaran.
Engkau yang merasa frustrasi dan gagal. Engkau lakukan dosa dan engkau coba untuk bangkit dan jatuh terus. Dan engkau merasa tertekan, frustrasi. Hari ini kami, firman Tuhan berkata, tidak bersuka cita atas kegagalanmu. Kami bersuka cita ketika kebenaran memulihkanmu. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan lihat setiap hati kami. Peringatkan kami Tuhan. Kalau ada di antara kita orang-orang yang tidak mau memperingatkan orang lain atau tidak mau ditegur, diingatkan. Hari ini beri dirimu bertobat semuanya. Bilang, Tuhan, aku mau belajar terbuka untuk diperingatkan. Aku mau belajar terbuka untuk ditegur. Dan aku mau belajar terbuka untuk mau menegur orang lain, mengingatkan orang lain. Semua dalam kasih. Karena kami tidak menginginkan kematian seseorang. Seperti Allah tidak mau menginginkan kematian orang berdosa. Tapi Dia mau pertobatan mereka. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai orang tua untuk bisa menegur anak-anak kami. Karena peringatan itu menghidupkan mereka. Bukan hanya orang tua jasmani, orang tua rohani Tuhan. Tolong kami untuk berani menegur anak kami, anak rohani kami. Supaya bertumbuh dalam kebenaran. Sesama jemaat tolong kami Tuhan untuk saling menegur. Teguran itu menghidupkan kami. Terima kasih Bapak. Biar kebenaran Tuhan menolong kami semuanya. Sehingga kami menerima sukacita yang penuh daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan pujian dari awal. Berdoalah dan terima hatimu dipulihkan Tuhan. Yesus sukacitaku. Datang kepada Yesus. Yesus kekuatanku. Tolong kami. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi dari awal, mari bangkit berdiri sama-sama. Yesus sukacita. Dan kalau engkau teringat ada kesalahan orang lain dan engkau membuat kesalahan orang lain menjadi bahan pembicaraanmu, bertobat sama Tuhan, mohon ampun dan minta Tuhan pulihkan. Jadi seperti Sem dan Yafet yang menutupi kesalahan orang lain. Mari sama-sama katakanlah, hatiku Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku Bapa. angkat tanganku, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi sama-sama, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku ku
angkat tanganku, apapun yang terjadi, dalam keadaan sukacita. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bapak Ibu Saudara, buka mata saudara, dengar baik-baik. Saya bacakan ayat ini sekali lagi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya bacain dalam versi GKKD. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa semua jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, maukah engkau hidup dalam kebenaran? Maukah engkau ditegur dan menegur orang lain? Di sukacita kita bersama-sama. Ketika saya lihat anak-anak muda, suami, istri hidup dalam kebenaran, itu sukacita. Belakangan soal posisi berkat, medali emas, medali perak yang kau punya, engkau hidup dalam kebenaran, itu sukacita besar. Dan orang tua, belajarlah. Kalau anakmu tidak juara, tapi mereka hidup dalam kebenaran, bersukacitalah. Bersukacitalah. Para orang tua, teman-teman, kalau kita lihat orang lain belum sukses, tapi dia sudah hidup dalam kebenaran, bersukacitalah. Karena itu akan menolong mereka, melatih mereka. Saudara mau bersukacita sama-sama. Jangan bersukacita dengan kegagalan, kehancuran orang lain. Kita bersukacita ketika seorang dipulihkan dan hidup dalam kebenaran. Kita akan bersukacita ketika bangsa ini hidup dalam kebenaran. Tuhan, dengar doa kami. Ini seruan kami, Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat apapun yang terjadi, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, supaya sukacita kami melimpah. Amin. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bersuka. Terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam sekali lagi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi dalam keadaan apapun, sukacita Tuhan tetap menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk terus hidup di dalam kasih seperti yang Dia ajarkan. Terima kasih buat Pak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan pakai lebih lagi. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Bersama saya Indri, Saya Yusi. kami akan membawakan news GKKD Makassar. Ikutin kami terus ya.
Yang pertama, ada ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di GKKD Makassar, tepatnya di Jalan Pengayoman Kompleks Ruko Akik Hijau. Yang kedua, ada Bible Study tepatnya di hari Selasa jam 7 malam di GKKD Makassar. Jangan lupa datang. Dan pada hari Jumat ada doa terobosan pukul 7 malam bertempat di GSP GKKD Makassar. Jangan lupa datang ya. Kak. Iya, kenapa? Info komselnya gimana? Oh iya, komselnya dari area Taman Lendrea sampai Sudiang, PIC-nya ada Pak Leo. Villa Mutiara PIC-nya adalah Pak Johnson. Raja Wali, PIC-nya ada Pak Rusmin. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Mari bertumbuh bersama dan benar-benar menjadi murid Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak. Minggu pagi nggak ke gereja gara-gara telat bangun? Jangan ya, Dek, ya. Jangan. Puji Tuhan, terima kasih buat tim multimedia, buat pengumumannya pada pagi hari ini. Ada orang baru di sini yang datang pada pagi hari ini? Adakah? Iya, silakan berdiri. Buat saudari kita, siapa namanya? Namanya? Grace. Oke, baik. Grace dari mana? Dari Jakarta, oke. Ini yang dari GKKD Jakarta ya? Oke, baik. Mari teman-teman, Bapak Ibu semua, kita mau sambut saudari kita, Grace dari GKKD Jakarta. 1, 2, 3. Selamat datang di keluarga Allah. Mari bertumbuh bersama dan benar-benar menjadi murid Kristus. Berikan salam buat Grace. Ya, Grace akan kuliah di Makassar, di Unhas ya. Puji Tuhan, tambah satu lagi anggota youth. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau hafal ayat. Ayatnya apa Pak Pendeta? Tolong ditampilkan ayat hafalan kita minggu ini. 3 Yohanes 1 ayat 4. Ayat yang kita sudah baca tadi ya. Sama-sama. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara hafalkan di rumah, minggu depan kita akan cek bersama-sama. Semua sudah pasti hafal ya, 1 minggu. Baik, kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh Tuhan memberkati kami, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami, dan ubahkanlah kami Tuhan, agar kami boleh hidup seperti yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur sampai saat ini Tuhan menolong ibadah kami, dan saat ini kami akan memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang memberi persembahan maupun perpuluhan atau apapun jenis persembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati dalam segala usaha mata pencarian, dalam semua kebutuhan kami. Kami percaya bahwa Tuhan lebih dari cukup. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, kami perlukan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan, khususnya Tuhan untuk kota Makassar ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi haleluya. Amin. Silakan pelayan pundi dan mari kita naikkan pujian hanya di dalam namanya.
segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri semuanya. Kebenaran itu membebaskan kita. Haleluya. Mari pegang benderanya sama-sama kita kibarkan. Kebenaran yang bebaskan, lingkupiku dari Ayo. hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan bagi Indonesia. Ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Serahkan pada Pendeta Agus. Hanya di dalam kuasa Pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Pengumuman tambahan, sehabis ini jangan langsung pulang. Kita ada perlombaan, beberapa perlombaan untuk memeriahkan 79 tahun Indonesia Merdeka. Habis itu makan siang bersama.